Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajar kimianya? Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang laju reaksi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu order reaksi dan juga hukum atau tetapan laju reaksinya. Nah, kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu 3.7, yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, berikut ini adalah indikator-indikator yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari order reaksi dan tetapan laju reaksi. Yang kedua, menjabarkan beberapa order reaksi umum dalam reaksi kimia beserta grafiknya. Dan yang terakhir yaitu menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksinya berdasarkan data hasil percobaan. Dalam mempelajari materi pada pertemuan kali ini, kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi reaksi terhadap kecepatan laju reaksi yang dihasilkan pada suatu reaksi kimia, sehingga kita dapat menentukan order reaksi dan juga hukum laju reaksinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu dengan mengkaji dan menganalisis materi order reaksi, peserta didik mampu menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, untuk menumbuhkan keterampilan berpikir secara kreatif, kritis, dan analitis sehingga mampu membentuk karakter yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ulet, tangguh, disiplin, dan menanamkan kemandirian dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Mardina Yuliani, biasa dipanggil Kak Dina, mahasiswi pendidikan kimia semester 6 dari Universitas Mataram. Siapa di sini yang setiap pagi harus mengawali harinya itu dengan secangkir kopi atau segelas teh hangat? Nah, ketika kamu membuat secangkir kopi, kamu akan mencampurkan bubuk kopi dengan air, bukan? Nah, air di sini akan berperan sebagai pelarut. Coba deh kamu perhatikan ketika kamu menuangkan air ke dalam bubuk kopi, apa yang terjadi? Apakah bubuk kopi yang tadi berbentuk seperti bubuk akan tetap menjadi bubuk atau mengalami perubahan? Yap, menjadi encer, bukan? Nah, hal ini dikarenakan kepadatan dari bubuk kopi tadi berkurang karena mulai tercampur dengan air. Kamu tahu nggak, hal ini merupakan salah satu bentuk dari laju reaksi loh. Laju reaksi itu apa? Secara logika, ketika bereaksi, zat reaktan akan berkurang, sedangkan zat produk akan bertambah, bukan? Nah, secara sederhana dapat diartikan bahwa laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaksi dan laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi, laju reaksi ini berkaitan dengan waktu, di mana laju reaksi akan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, apabila waktu yang dibutuhkannya itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, jika waktu yang dibutuhkannya itu lama, maka lajunya itu kecil. Kamu tahu nggak bahwa laju reaksi ini memiliki hukum loh? Hukum laju reaksi menyatakan persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Nah, secara umum kan persamaan reaksi kimia itu dinyatakan sebagai berikut. A plus B merupakan zat reaktannya. X dan Y merupakan koefisien dari zat reaktan. C dan D merupakan zat produk. P dan Q merupakan koefisien dari produknya. Nah, sehingga hukum laju reaksinya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, K di dalam persamaan ini merupakan tetapan reaksi. Nah, harga K ini akan tetap untuk suatu reaksi dan hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalis. Nah, A dan B yang ada di dalam kurung itu merupakan konsentrasi reaksinya. Dan pangkat X dan Y itu merupakan orde reaksi. Kita tidak membicarakan orde lama atau orde baru dalam mata pelajaran sejarah ya. Orde reaksi merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Nah, atau lebih mudahnya, orde reaksi ini merupakan tingkat reaksi. Orde reaksi ini menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan perubahan laju reaksi. Nah, keduanya ini dapat dinyatakan di dalam suatu grafik. Nah, beberapa orde reaksi yang umum dalam suatu reaksi kimia itu ada orde 0, orde 1, orde 2, ada juga orde reaksi yang bernilai negatif. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu orde 0. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki orde 0 apabila besarnya laju reaksi yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Oleh karena itu, grafiknya seperti ini.
Artinya, seberapapun peningkatan atau penambahan dari konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi yang dihasilkan. Sedangkan reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki orde 1 apabila besarnya laju reaksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Artinya bagaimana? Coba perhatikan grafik sebagai berikut. Nah, grafik ini menjelaskan bahwa jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka besarnya laju reaksi yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 2 kali semula. Lalu bagaimana dengan reaksi orde 2? Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki orde 2 apabila besarnya laju reaksi yang dihasilkan merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan sebanyak 2 kali semula, maka laju reaksi yang dihasilkan akan meningkat menjadi 4 kali semula. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali semula, maka besarnya laju reaksi yang dihasilkan 9 kali semula. Grafik untuk reaksi orde 2 yaitu sebagai berikut. Lalu apakah bisa suatu reaksi kimia memiliki orde reaksi yang negatif? Yaps, tentu saja bisa. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki orde reaksi yang negatif apabila besarnya laju reaksi yang dihasilkan dari reaksi kimia tersebut berbanding terbalik dengan besarnya konsentrasi reaksi. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan atau diperbesar, laju reaksi yang dihasilkannya itu kecil. Itulah mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan orde yang negatif. Berikut ini merupakan beberapa contoh reaksi kimia beserta dengan hukum laju dan orde reaksinya. Bisa dilihat di sini bahwa pada reaksi kimia yang pertama, yaitu reaksi antara reaksi penguraian HI menghasilkan orde reaksi sebesar 2. Reaksi kimia yang kedua, yaitu reaksi antara NO atau nitrogen oksida Cl2 atau klorida menghasilkan orde reaksi sebesar 3. Dan pada reaksi yang ketiga, yaitu reaksi antara CHCl3 dengan Cl2 menghasilkan orde reaksi 1,5. Perlu diingat di sini bahwa orde reaksi tidak dapat ditentukan secara langsung berdasarkan koefisien reaksinya. Untuk mengetahui orde reaksi dan juga betapa laju reaksi suatu reaksi kimia, itu tidak dapat hanya dengan melihat reaksi lengkapnya saja, melainkan melalui suatu percobaan. Nah, dalam percobaan itu, konsentrasi awal salah satu reaksi dibuat tetap, sedangkan konsentrasi awal reaksi yang lain dibuat bervariasi. Nah, dalam percobaan itu, suhu yang digunakan harus dalam kondisi yang tetap, pada suhu yang tetap. Berikut ini merupakan data hasil percobaan di mana gas bromin direaksikan dengan gas nitrogen oksida. Nah, pada percobaan ini dilakukan sebanyak 4 kali percobaan. Nah, kita akan sama-sama mencari berapa orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap Br2, orde reaksi totalnya, persamaan lajunya, dan juga harga ketetapan reaksinya. Sebelum kita menghitung orde reaksinya, terlebih dahulu kita harus menentukan rumus persamaan lajunya. Nah, dari persamaan reaksinya dihasilkan rumus persamaan lajunya sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. X dan Y ini merupakan orde reaksi. Nah, untuk menentukan orde reaksi terhadap NO, terlebih dahulu kita harus pilih konsentrasi Br2 yang dibuat tetap. Nah, pada percobaan tersebut, konsentrasi Br2 yang dibuat tetap ada pada percobaan 1 dan juga 3. Nah, kemudian kita bandingkan keduanya. Pada percobaan 1, nilai laju reaksi awalnya itu sebesar 6. Nah, pada percobaan 3, nilai laju reaksinya itu sebesar 24. Nah, kemudian nilai konsentrasi NO pada percobaan 1 itu sebesar 0,1. Kemudian kita pangkatkan X. Nah, kemudian kita bandingkan dengan pada percobaan 3, nilai konsentrasi NO itu sebesar 0,2. Kemudian kita pangkatkan X juga. Kemudian kita kalikan dengan konsentrasi pada percobaan konsentrasi Br2 pada percobaan 1 dan juga konsentrasi Br2 pada percobaan 3. Kemudian kita pangkatkan Y. Karena nilai konsentrasi Br2 pada percobaan 1 dan 3 yaitu 0,05, nilainya itu sama. Nah, jadi bisa kita coret. Nah, sehingga dihasilkanlah perbandingan yaitu 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X, sehingga dihasilkan nilai X sebesar 2.
Jadi diperoleh nilai order reaksi terhadap NO itu sebesar 2. Nah, untuk mencari nilai order reaksi terhadap PR2, caranya itu sama, melainkan perlu kita perhatikan di sini nilai konsentrasi NO yang dibuat tetap. Nah, pada percobaan ini, nilai konsentrasi NO yang dibuat tetap itu ada pada percobaan 1 dan juga 2. Kemudian kita bandingkan keduanya. Nah, pada percobaan 1, laju reaksi awalnya itu sebesar 6. Kemudian kita bandingkan dengan pada percobaan 2. Nah, laju reaksi awalnya itu sebesar 12. Nah, konsentrasinya juga kita bandingkan. Pada NO, nilai konsentrasinya itu sebesar 0,1, kemudian kita pangkatkan X, dan pada percobaan 2, sama juga yaitu 0,1, kemudian kita pangkatkan X, kemudian kita kalikan dengan konsentrasi BR2. Nah, untuk konsentrasi BR2 pada percobaan 1 itu bernilai 0,05, kemudian kita pangkatkan Y. Per konsentrasi pada percobaan 2 yaitu 0,1, kemudian kita pangkatkan Y. Nah, karena konsentrasi NO itu sama, jadi bisa kita coret. Diperolehlah setengah sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, sehingga diperolehlah nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, order reaksi terhadap R2 itu sama dengan 1. Jadi, untuk mencari order reaksi totalnya, tinggal kita tambahkan nilai order reaksi terhadap NO dan juga order reaksi terhadap R2. Sehingga diperoleh order reaksi totalnya itu sebesar 3. Untuk mencari rumus persamaan laju reaksinya, tadi di awal kan diketahui rumus persamaan laju reaksi itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi berdua pangkat Y. Nah, jadi kita udah ketahui nih nilai X dan Y-nya, tinggal kita masukin. Jadi rumus persamaan lajunya itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Atau bisa kita tidak tulis jadi konsentrasi BR2 saja. Untuk menentukan harga K atau tetapan reaksi dapat dicari dengan sebagai berikut. Kita pilih dulu salah satu percobaan di antara keempat percobaan tersebut. Nah, misalkan nih kita pilih percobaan yang kedua. Kemudian kita tentukan hukum lajunya. Nah, V2 atau percobaan yang kedua sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan yang kedua, di mana order reaksi untuk NO itu tadi kan 2. Kemudian kita pangkatkan 2, nah dikali dengan konsentrasi BR2. BR2 miliki order reaksi 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai V2 di sini, laju reaksi awalnya itu sebesar 12 sama dengan sama dengan K dikali konsentrasi NO sebesar 0,1 pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 yaitu 0,1. Nah, kemudian kita pindahkan nilai K-nya. K sama dengan 12 per 0,01. 0,01 ini berasal dari 0,1 pangkat 2 atau dari konsentrasi NO dikali 0,1. Jadi dihasilkan nilai K atau harga tetapan reaksinya sebesar 12 dikali 10 pangkat 4 molal. Jadi dalam suatu reaksi kimia, jika kita merubah konsentrasi reaksinya akan berpengaruh terhadap besarnya laju reaksi yang dihasilkan. Nah, hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan perubahan besarnya laju reaksi yang dihasilkan dinyatakan dalam order reaksi. Nah, order reaksi yang umum dalam reaksi kimia itu ada order 0, 1, 2, dan juga ada order yang bernilai negatif. Dan untuk menentukan hukum laju reaksi, kita tidak dapat menentukannya hanya dengan melihat reaksi lengkapnya saja, melainkan melalui suatu percobaan. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Dan akan ada tes evaluasi untuk materi ini yang linknya akan kakak kirim ke grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.